quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu. Untuk selanjutnya, sebelumnya sama-sama kita dengarkan sambutan dari Sahibul Bait yang akan disampaikan oleh rekan kita Ustaz Syarifuddin. Kepada beliau, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kamarudin, yang saya hormati dan saya muliakan rombongan Majelis Ta'lim Miftahul Huda dari Cipulir, rekan-rekan alumni serta ibu-ibu dari para undangan yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat karunia, taufik, hidayah dan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini sama-sama kita dapat hadir dalam rangka tasyakuran takulangan istri saya, yaitu dari Nasuka ya binti Samsuri, yang sudah menginjak 5 bulan dalam 1 minggu ya. Ya baru masih 4 bulan 3 minggu, masih ada lah waktunya 4 bulanan ya. Ya saya ngambilnya 4 bulanan ya, karena saya ingat dulu lagi yang mau angkat dulu ya 4 bulan itu kan penentuan ya Ustaz ya. Ya 4 bulan usia kandungan janin di dalam rahim ibunya itu penentuan ketika ditiupkan ruh oleh malaikat dan ditentukan rezekinya, jodohnya dan yang lain-lainnya. Jadi ya diadakan acara 4 bulanan ya untuk mendoakan mudah-mudahan ya janin yang ada di dalam rahim istri saya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sampai dengan melahirkannya diberikan kelancaran, diberikan kesehatan dan melahirkan putra atau putri yang anak yang soleh dan solehah yang berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Amin. Ya. Selawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada kecintaan kita, pemimpin kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya telah akan mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, rekan-rekan alumni sekalian berbahagia, sebelumnya saya selaku Sahibul Bait pertama kali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran rekan-rekan alumni yang udah jauh-jauh ya, karena ketempatannya kebetulan sekarang di Ciledug ya. Kalau yang lain kan dekat-dekat di Cipulir ya. Iya, kali-kali di Ciledug gitu ya. Ya alhamdulillah sampai juga ya. Ya walaupun perjalanannya lumayan ya dari Cipulir ke Ciledug, alhamdulillah sampai di sini ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan alumni Majelis Ta'lim Miftahul Huda yang sudah sudi kurangnya hadir di tempat kediaman kami ya. Dan juga yang kedua, permohonan maaf yang seluas-luasnya apabila ya namanya manusia pasti ada kurangnya ya, kurangnya kami mohon maaf atas segala kekurangan baik tempat, jamuan ataupun penerimaan yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua. Kami mengucapkan maaf yang seluas-luasnya. Ya, yang terakhir ya saya minta doanya sekali lagi. Sebenarnya ada dua yang lebih hangat di sini ya.
kebetulan ya rumahnya di sini nih. Kalau saya di belakang nih, cuma manfaatin numpang tempat di sini. Jadi rumah saya bukan yang ini ya, ya tinggalnya tuh di belakang ya. Ya kebetulan biar ada legaan di sini ya, biar tempatnya enakan dikit ya, kalau rumah agak sempit gitu ya. Ya jadi ada dua yang sedang mengandung, yang satu umurnya 6 bulan dan ya beda sebulan. Ya, jadi mohon doanya mudah-mudahan dua-duanya ya yang sedang mengandung nih ya diberikan kelancaran, sekali lagi diberikan kesehatan sampai dengan proses melahirkannya tanpa ada gangguan satu apapun. Ya itu saja sampaikan dari saya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh rekan kita Ustaz Syarifuddin atas nama Sahibul Bait. Dan selanjutnya adalah sama-sama kita ikuti ta'lim himpunan bacaan kitab Riyadhus Shalihin yang akan nanti ditutup dengan doa yang langsung disampaikan oleh guru kita karena dalam utara Ustaz Muhammad Kamaludin. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tentu saja sekaligus juga kita mendoakan Sohibul Hajat yang sama-sama kita bisa hadir juga di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat keinginan Sohibul Bait, Sohibul Hajat Allah kabulkan. Kandungan dalam 4 bulan atau kandungan dalam 6 bulan atau selama dalam kandungan sang ibu, tentu sama-sama kita doakan agar senantiasa dalam perlindungan Allah, disehatkan oleh Allah, sehat janin di dalam kandungan sang ibunya, sehat juga sang ibunya, kelak terlahir menjadi anak yang solih, anak yang solihah. Mudah-mudahan juga diberkahi oleh Allah, digampangkan rezekinya. Ustaz Ahmad Syarifuddin mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, disehatkan, digampangkan rezekinya. Seluruh keluarga besar tadi disebutkan Bapak Haji Samsuri ya. Ya, gimana Bapaknya? Ada? Ada? Ya. Kemudian juga Ibu Asia, saya lihat ada ya, yang mulia, Ibu dari Ustaz Budin Ahmad Syarifuddin. Sama-sama kita hadir di tempat ini, sekaligus juga barokah dari acara ini. Mudah-mudahan kita semuanya juga senantiasa dalam perlindungan Allah, digampangkan urusan kita, baik urusan dunia, urusan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para alumni Wibawuda, kemudian juga bapak-bapak, ibu yang hadir, ya, mungkin tetangga atau kerabat atau keluarga besar di sini, ya, di
silaturahim antara alumni, juga dengan tidak meninggalkan sebagai nostalgia di usia remaja dengan ngaji, ya. Itu kan nostalgia yang indah karena mengingatkan tolak lain itu, ya. Nostalgianya bukan nostalgia yang cerita-cerita tentang kemaksiatan ya, dulu ya, wah dulu ini bukan, tapi bernostalgia dengan tolak lain, ya. Itu satu bab saja, mantara mulai ibadah, satu bab saja dia mencari ilmu, dia bisa meraih khairun minad dunya wa ma fiha, ya. Jadi satu bab orang mencari ilmu itu, ya dia bisa meraih apa kemuliaan di hadapan Allah, pahala yang besar, bahkan melebihi daripada langit beserta langit dan bumi beserta isinya, ya. Itu luar biasa, sangat luar biasa. Oleh karenanya para alumni sekalian, ya, sama-sama kita berkewajiban kita jaga forum silaturahim ini, kita rawat rame-rame pengajian kita, nostalgia kembali dengan ngaji, ya, kita jaga, kita pelihara, kita urus sama-sama agar pengajian bulanan alumni ini dari rumah ke rumah terus berjalan, ya, lancar. Itu semuanya adalah karena para alumni sekalian. Jadi kita rawat, ya, dengan niat tentu saja lillahi ta'ala, maka sangat luar biasa kalau kita itu berkecimpung menjaga tentang pengajian itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kajian kita. Wa Nabi Amri wa qila Abi Amratas Safwan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Ketika Abu Omar ditanya, wakilnya Abi Amr tersabda Ibn Abdullah radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku. Dia bertanya kepada Rasulullah fil Islam, tentang Islam. Kaulah perkataan lasalu yang tidak pernah aku bertanya, aku ucapkan tentang hal ini. Ahadan kepada seorang pun selain kamu. Ada satu persoalan ya Rasulullah, yang mana perkataan ini tidak pernah terungkap, tidak pernah aku ungkapkan selain hanya kepadamu. Aku tidak pernah bertanya kepada seseorang, hanya aku bertanya kepadamu. Qala nasallahu ahadan ghairaka qul amantu billah tsumma istaqim. Jadi ketika dijawab oleh Rasulullah, gerakan apa yang harus aku pegang, di mana satu ungkapan yang tidak pernah aku bertanya kepada selainmu, hanya kepada kamu. Maka Rasulullah menjawab, qul amantu billah tsumma istaqim. Maka ucapkan oleh kamu amantu billah, imanlah. Amantu billah, aku iman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian dipegang dengan teguh, istiqamah, iman dan beristiqamah. Rawahu Muslim. Jadi jawaban Rasulullah. Jadi iman itu perkara yang sangat penting, ya.
Kemudian dilanjutkan dengan apa? Istiqomah, pegang keimanan itu. Jadi setelah iman, kemudian keimanan itu dipegang kuat-kuat. Ya. Kul amantu billah sumas takun. Itu luar biasa iman. Maka kerap kali diungkap bahwa iman itu dikatakan apa? Nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat Islam itu nggak ada bandingnya. Nggak ada yang mengalahkan nilai iman dibandingkan dengan materi. Sebanyak apapun materi yang kita miliki tidak bisa mengejar nilai-nilai keimanan itu. Kenapa sampai demikian? Sebab keimanan itu yang bakal membebaskan seseorang dari ancaman abadinya di neraka. Itu kan? Jadi orang beriman itu dia menjadi bebas dari ancaman abadinya masuk neraka. Itu dengan iman. Artinya kalau dia fokus sudah beriman, dipastikan dia masuk di dalam api neraka. Dan itu abadi, itu bahaya. Jadi biar kata dia badannya sehat, uangnya banyak, pangkatnya tinggi, namanya populer, tapi kalau di dadanya kosong dari iman, dipastikan masuk neraka. Maka apa artinya tuh harta? Kalau hanya buat menjebloskan badan ini ke dalam neraka, maka tidak ada mutiara yang paling berharga, kata Nabi, kul amantu billah, iman kepada Allah. Ya, jadi nggak ada taranya, nggak ada bandingan iman di dalam diri kita. Karena itulah yang bakal memerdekakan dari ancaman kobaran abadinya masuk ke dalam neraka. Sebab gagal iman dipastikan masuk neraka, kafir namanya. Keimanan dalam diri kita ini kita syukuri, ya, kita jaga, kita pelihara iman ini, jangan sampai ternodai dengan apa? Dengan yang merusak iman itu sendiri, ya, dengan unsur-unsur kemusyrikan, betah di dalam bikin dosa, itu semuanya sebagai apa? Penghancur iman. Betah bikin dosa, penghancur iman. Apalagi tercampuri iman di dalam diri kita dengan unsur kemusyrikan, ya, menduakan keyakinan kepada Allah percaya, kepada selain Allah juga percaya. Itu namanya tidak istiqomah. Jadi orang yang beriman itu menjadi calon surga. Orang tidak beriman itu menjadi calon neraka. Para alumni bisa bernostalgia dalam tulisan Syuhul Iman, ya, ada itu. Wa bi anna marji'an ka muslimin wa jannanu wa bi anna marji'a kafirin wa jahannam. Ada tulisan gitu. Ingat Wabian marji'a muslimin lajananuh, lamnya bisa lam taukid lajananuh, ya. Tapi kalau lam liyajiki dijananihi, ya. Wabian kafirin wabian marji'a kafirin lajananuh. Syair dalam Syuhul Iman bunyinya begitu. Wah, jadi lupa ya. Wa bi'ana marji'a muslimin lajananuhu wa bi'ana marji'a kafirin lajananuhu. Kullahu man qaul muslimin pada syurga satu
itu apakah neraka atau surga. Buat siapa? Buat badan kita. Si badan ini yang selalu kita jaga, kita urus ya, badan manakala lapar harus makan, manakala haus kudu minum, manakala tidur ngantuk kudu tidur, manakala dingin harus berselimut, manakala sakit harus ke dokter. Si badan dipastikan apakah masuk dalam neraka naudzubillah atau masuk surga. Ini badan kita yang paling manja di badan ya. Paling manja apa? Badan. Sangat manja di badan. Jalan aja harus pakai sendal, harus bersepatu. Padahal kalau kita jalan tanpa sendal, ngejerit enggak kaki? Enggak. Kita jalan pakai kaos bolong, apakah berat tuh badan? Gue dipakein baju bolong, jangan, enggak kan? Tapi kenapa kita nggak mau pakai baju yang bolong? Ya, kenapa kita dingin di selimut? Ya, makan aja nggak mau yang dingin, diangetin dulu. Dingin amat sih makanan, angetin dulu. Manja ke badannya. Tidur udah di bawah, nggak maunya diranjang. Udah diranjang maunya pakai kasur. Udah pakai kasur maunya disemprotin. Udah disemprotin maunya disemprotin. Udah disemprotin maunya terang kamarnya. Udah terang maunya pakai kipas angin. Kemudian nggak boleh ada kotoran, nggak boleh ada suara-suara. Pintunya harus ditutup, tidur di situ. Ingat kuburan tuh. Ingat kuburan. Enggak. Buang bantal, buang spray, silakan bangun. Masuk dalam kegelapan dan kefakir. Bagaimana rasanya orang dalam kuburan? Bangun. Enak-enak kamarnya diterangin, ya. Gelap diterangin, kan gitu. Sempit diluasin, kan gitu. Panas didinginin, pakai apa panas didinginin? Pakai kipas angin. Pakai apa gelap diterangin? Pakai lampu. Ya pakai apa kemudian diluasin tempat itu? Itu kan kemauan kita di alam dunia tuh. Tempat hanya luas, kayak Ustaz Udin tadi bilang di sini agak lega, bertempat pengennya apa? Pengennya lega, ya. Kemudian gelap pengennya apa? Terang. Panas pengennya apa? Dingin. Pakai AC, pakai kipas angin, ya. Kamarnya diterangin, oh lampunya kurang terang nih, terangin lagi wattnya. Oh kamarnya kurang gede nih, gedein lagi. Ya. Para alumni, bapak ibu sekalian, 3 hal yang kita nggak mau di alam dunia: sempit pengen lega, gelap pengen terang, panas pengen dingin, pengen sejuk. Masuk ke alam kubur ketemu. Ya. Jadi begitu masuk ke alam kubur ketemu. Ya. Ketemu apa dalam kubur itu? Sempit. Oh iya benar ya. Ketika mati kita baru paham kubur itu sempit. Kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu hidup dalam keadaan tidur. Ya, tapi begitu dia mati, maka dia akan bangun. Manusia itu hidup tidur, nggak sadar apa-apa, enak-enak aja hidup memang begini, nggak tahu ini, nggak tahu itu. Begitu dia mati baru sadar, oh ternyata sempit ya kuburan. Dulu di dunia kita awal sempit ketemu. Satu, kedua, di dalam dunia kita nggak mau panas, pengennya pakai kipas angin. Oh kalau begitu ketemu tuh dalam kuburan panas. Emang dari dulu kuburan gak ada jendelanya, panas kita ya. Jangan kuburan. Di berita di televisi beberapa lama ini 3 anak terkunci dalam mobil mati tuh. Padahal lega mobil itu kan. Berapa kali lega kuburan mati dia. Kenapa? Karena sempitnya nggak masuk udara. Kemudian yang ketiga, kita nggak mau gelap, maunya terang, ya. Makanya tuh kalau kita masang listrik meterannya naikin nih dari 450 pada 900, bayar.
naikin dari 900 kepada 1.300 bayar, naikin lagi. Kenapa ditaikin tuh meteran listrik? Supaya terang. Ternyata begitu masuk ke alam kubur menjadi gelap. Temu tuh, ya, dalam kubur sempit ya iya, ya kan? Gelap ya iya, panas ya iya. Bahkan mau dibilang bagaimana siksaan alam kubur itu luar biasa. Ketika tanah yang sebelah kanan menghimpit ke kiri, ketika tanah kiri menghimpit ke kanan, ketika yang bawah menghimpit ke atas, yang ke atas menghimpit ke bawah, sampai hancur tulang belulang itu berulang lagi dalam alam kubur. Itu kan tergantung ketika amal kita hidup dalam dunia. Orang-orang yang beramal solih atas dasar iman bisa dijauhkan dari siksa kubur. Ya Allah, kakek nenek kami, ibu bapak kami, guru-guru kami saat ini dalam kubur, ya Allah. Ketika Engkau sedang siksa, angkatlah siksaan itu. Ketika Engkau berikan nikmat, tambahlah kenikmatan itu. Amin ya Rabbal alamin. Terjadi. Ya, kuburannya ternyata enakan kamar rumah kita juga kuburan. Ya kan? Yang baru dijemur kasarnya, baru dijemur, spraynya habis disetrika, lepitan masih ada, bantal sama habis dijemur, pakai sarung. Padahal ibu bapak sekalian, kita tidur pakai bantal, pakai dah supaya enakan dikit, jangan disarungin, bubrek kepala. Kata pala, sopan lah dikit, sarungin dong. Kagak, kenapa pakai disarungin tuh bantal? Saya katakan tadi di awal, badan ini betapa manjanya. Ya, udah dikasih sayur, pakai ngomong tuh mulut. Garamin dikit, ngapa? Kurang garam nih. Gak ilah tuh lidah, kan potong aja tuh lidah. Padahal kagak digaramin di lidah, kalau udah nggak apa kan? Ya, ngeladenin badan kita capek, ibu bapak sekalian, para alumni sekalian. Coba aja ladenin tuh badan, nggak ada habisnya, ya, nggak ada habis. Tapi ini badan, ya, yang ada pada diri kita itu, ya, itu batasannya kalau masuk ke alam kubur tuh, itu nggak lama tuh, ya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 15 hari. Sebulan, 3 bulan habis sudah. Kebadan yang manja, yang kita urus, yang kita pelihara tiap hari, ya, kita mandiin di badan sehari bisa 3 kali dan lain sebagainya. Mandi harus pakai sikat, harus pakai sabun, giginya juga disikat, disampuin juga, badannya dibersihin ini dan itu segala macamnya, diurus, dijaga, dipelihara badan kita, ya. Tetapi begitu masuk ke alam kubur nggak lama, ya, hanya batas mingguan, harian, mingguan habis sudah. Itu badan yang kita jaga, yang kita pelihara. Cuma segitu batasan badan. Buat siapa? Buat cacing, ya kan? Buat remetuk, buat binatang dalam tanah. Jadi santapan binatang itu. Badan kita yang kita urus setiap hari itu buat binatang itu. Makan pengen enak, tidur pengen nyenyak, ini dan sebagainya. Ternyata badan kita buat makanan tidak begitu, ya. Yang awet, yang abadi apa? Ruh kita, ya. Ruh kita itu awet, itu nggak hancur. Badan hancur, ruh yang nggak hancur. Maka ruh itulah yang dibekali dengan iman, ya. Yang nanti kelak disedarkan kembali antara badan kita dengan ruh. Dengan modal iman, insya Allah bebas dari nerakanya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ya kan? Sekarang kita mandi nggak pakai sabun kan nggak apa-apa. Pakai sabun, itu manjanya badan. Pakai baju berkaos jalan, ya kan? Badan sangat manja. Tapi kemanjaan badan hanya sebatas 1 minggu dalam kubur. Yang awet ruh kita, yang awet ruh kita. Ruh kita itu menghadap
Allah itu yang awet. Ya. Tapi terkadang kita berbalik. Yang kita urus, yang banyak kita urus apa? Badan. Dan kita. Ruhnya dibiarkan saja. Maka ada dua santapan itu, ya. Ada dua santapan. Ya. Ini saya pernah nyiapin tuh di meja santapan apa tuh? Ya, untuk apa? Santapan itu santapan untuk jasmani. Santapan Mani. ada piring-piringnya sih. Santapan jasmani. Nah ini kita lagi dengerin di santapan apa nih? Rohani. Santapan Rohani. Ini kenapa santapan jasmani kurang garam kayak kita protes garam ini? Tapi ketika ruh kita haus dengan ilmu, ruh kita haus dengan iman, ruh kita haus dengan amal solih, itu biasa-biasa aja tuh. Kita nggak mau periksa ruh kita. Coba datang ke dokter, ya, datang ke dokter ngapain tuh? Dok, tolong periksa. Kata dokter, periksa apa? Ruh saya periksa. Apa ruh diperiksa? Semalam saya tahajud kesiangan, penyakitnya apaan? Dokter bingung. Jadi ruhnya sedang sakit. Mana buktinya ruhnya sakit? Tahajudnya semalam kesiangan, coba periksa ruh saya. Saya kalau sholat berjamaah suka berat, coba periksa ruh saya. Saya kalau hadir ke majelis ilmu suka berat, coba periksa ruh saya. Nggak pernah kita begitu. Ya. Tapi kalau masuk angin sedikit, udah ribut kita. Tolong kelokin, tolong dia obat ini. Ya, dokternya 12-24 jam di mana? Repot kita. Urusan badan kita urusin sampai betul-betul kita urusin. Tapi urusan rohani kita, ketika dada kita itu, ya, kurang berkenan, ya, apalagi iman keadaannya naik dan turun, tambah dan kurang, itu kok biasa-biasa aja. Kita nggak periksa ya. Yang kita periksa urusan Badan. Aman tuh bila tumas tapi jawablah aku iman kepada Allah, kemudian dipegang dengan sungguh-sungguh, namanya istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu luzum ta'atillah, kelaziman, kelanggengan taat pada Allah. Hadis yang kedua, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wa saddidu wa alamu annahu la yanju ahadun minkum bi amali. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa yatagammadanillahu bi rahmatin minhu wa fadlin, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabda Rasulullah? Qaribu wa saddidu. Qaribu, mendekatlah kamu. Qaribu, berbuatlah kamu. Qaribu, mendekatlah, berbuatlah. Wasaddidu, kokohkan perbuatanmu. Tetaplah kamu dalam berbuat itu. Walamu, ketahuilah oleh kamu anak sesungguhnya layan jua, takkan selamat adun salah seorang minkum dari kamu diamali dengan amalannya. Jadi enggak selamat. Layan jua ahadun minkum diamali, tidak akan selamat dengan amalan. Qalu, mereka bertanya para sahabat, wala anta ya Rasulullah, juga bukankah kamu juga tidak akan selamat ya Rasulullah? Qala, menjawab Rasulullah, wala ana, juga aku, illa kecuali hanya saja ayyataghammadanillah, Allah telah mencurahkan, Allah telah meliputi kepadaku dengan rahmat kasih sayangnya dan karunia-Nya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Kita lihat hadisnya. Tidak membawa selamat kita karena amal, tidak membawa selamat kita karena amal. Diceritakan dalam satu keterangan yang lain, dalam hadis yang lain, apa ungkapannya? Seseorang itu
Bapak Ami, ayo masuk sini Bapak Ami, ayo masuk sini. Jadi digambarkan di situ ada seseorang yang diberikan umur sampai 500 tahun. 500 tahun. Di sini ada nggak umur 500 tahun? Mudah-mudahan mudah 500 tahun. Pegel Ustaz, kelamaan. Orang pada bingung, itu siapa itu? Yang mana itu? Tinggal sendiri diri, ya antik. Antik, umur 500 tahun. Sendirian tertinggal kakak. Umur 500 tahun itu hidup ngapain dalam hadis yang lain? Malamnya dipakai buat sholat sampai subuh. Habis isya sembahyang sampai subuh. Siangnya dipakai buat puasa. Terus selama 500 tahun. Hebat amalan, luar biasa. Kita kalau sembahyang malam ke subuh kan? Kita sembahyang malam ke subuh kan? Tidurnya aja nggak ke subuh, bagi sembahyangnya ya. Tidurnya itu kalau sudah. Jadi umur 500 tahun malamnya dipakai buat sholat, siangnya dipakai buat puasa. Siang puasa, malam buat sholat. 500 tahun. Allah tanya, ya abdi ayam baku, dengan apa engkau masuk surga? Dia menjawab, bi amali, dengan amalanku. Maka Allah menjawab, la walakin birahmati. Kamu masuk surga bukan dengan amalanmu, kamu surga dengan rahmatku. Maka keluarlah kamu dari surga. Diusir dari surga, akhirnya ke neraka. Begitu akan dipindahkan ke neraka baru disebut ya bahwa aku masuk surga dengan rahmat Allah. Ini menandakan, mengajar kepada kita bahwa amal yang kita lakukan itu bisa menyelamatkan kita, tidak. Tapi kita disuruh beramal, disuruh ibadah kita. Tapi jangan berpegang dengan ibadah itu. Berpegang kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Jangan bertawakal kepada ibadah kita. Jangan. Kenapa? Karena kalau berpegang ikut dengan ibadah kita, kalau ibadah kita ditolak sama Allah, bagaimana? Karena ibadah yang kita lakukan itu niscaya belum tentu diterima oleh Allah. Yang pasti jadi cuma di hadapan Allah, bukan amal baik. Karena amal baik ada riaknya, ada pamernya. Ya, orang berbuat baik ada nampangnya. Orang berbuat baik ada pengen dipujinya. Bagaimana mau diterima sama Allah? Tapi kalau orang berbuat jahat mau jadi aja. Ya, jadi amal baik itu belum tentu jadi. Jadi jangan berpegang kepada amal baik. Tapi disuruh kita memang menghimpun amal baik, menghimpun sebanyak-banyaknya. Tapi jangan berpegang pada amal baik itu. Ini 500 tahun umurnya, malam dipakai ibadah, siang dipakai ibadah. Udah masuk surga, diusir oleh Allah. Kenapa? Karena dia bersandar pada amalnya. Dikatakan di situ apa dalam keterangan dalam hadis itu? 500 tahun itu malam dipakai ibadah, siang dipakai buat ibadah, ya nggak ada maksiatnya. Umur 500 tahun, kata Allah itu dalam hadisnya, diukur dengan nikmat pemberian mata belum terbayar. Belum terbayar. Kita dikasih nikmat bisa memandang dengan mata kita, dibayar dengan usia 500 tahun ibadah siang dan malam, belum mampu membayar nikmat
umat bisa melihat yang Allah berikan ya kepada kita dengan kamera lensa di dalam mata kita ini yang bisa memandang apa saja. Siang malam kita bisa melihat ini, melihat itu, melihat ini, melihat itu. Itu luar biasa. Itu nggak bisa dibayar dengan usia 500 tahun ya, malamnya ibadah, siangnya ibadah. Baru mata, baru pandangan mata, kupingnya bisa dengar mana. Ini kalau telinga kita genderangnya sudah terganggu, saya kayaknya terganggu juga nih, kurang begitu dengarnya. Itu bisa sedemikian nih telinga kita. Itu paling murah aja tuh Pak, bisa dengar tuh itu 7 juta pada alatnya. Ada yang pakai? Itu katanya yang pakai tuh kalau digedein dikit aja tuh pengengnya luar biasa. Ini buatan manusia, bukan buatan Allah. Jadi susah juga makanya tuh, nggak pas juga. Ya, itu alat batu buat mendengar paling murah 7 juta. Ya kita mesti normal jangan beli buat apaan. Ah sih bukan beli nih, jangan. Nggak. Itu telinga. Nikmat bisa mendengar. Bicara belum. Ya. Berjalan belum. Memegang belum. Nikmat-nikmat ini dan itu lain tahu kuni matallahi latu suah. Keluar kamu dari surgaku. Kenapa? Kan sehari ibadah, kan 500 tahun panjang umurku, siang untuk ibadah, malam buat ibadah, pantaslah masuk dalam surga. Ini kata Allah, keluar kamu. Enggak kebayar tuh dengan dikasih bisa memandang dengan penglihatan mata, belum kebayar. Nah kita umur kita nggak 500 tahun, 50 atau 60 atau 70 atau 90 atau 100, mentok-mentoknya 100 umur kita. Apakah dikasih umur 100 tahun itu kemudian siang malam kembali buat ibadah? Ya, 100 tahun itu apa mentok kita buat ibadah semuanya? Jangan diberikan umur 100 tahun dipakai buat ibadah 3 tahun doang. Ya, 97 tahun masih begitu ditimbang ngejomplang dong. Banyakan apanya? Banyakan jahatnya dengan baiknya. Kemana digiringnya? Karena kita bersandar dengan apa? Dengan amal kita, dengan sholat kita, dengan tahajud kita, dengan duha kita, dengan ini, dengan itu dan lain sebagainya. Begitu diperiksa, wah jelek nih ibadah kamu. Jadi kita bersandar kepada Allah. Ya Allah, sekecil apapun ibadahku, sejelek apapun ibadahku, terima ya Allah. Masukkan aku dalam surgamu birahmatika, dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Dengan kasih sayang Allah, bukan dengan amalan kita. Kalau dengan amalan kita silakan kita sebut amalan kita yang mana sehingga bisa masuk surganya Allah. Kita sebut dengan doa saya. Tadi dua enggak? Oh kelewat tadinya. Dengan tahajud saya, sebelum tahajud enggak? Oh enggak, sebelum kesiangan saya tidurnya. Oh dengan yang mana? Dengan saudara saya, sedekah yang mana yang sudah kita keluarkan di jalan Allah? Itu saya pernah keluarin. Ada riaknya enggak? Ada pamernya enggak? Dan lain sebagainya. Jadi itu sangat jauh ibadah kita buat menembus surganya Allah. Surga luar biasa. Ya seteguk minum tidak akan haus selama-lamanya. Ya sesuatu saja kita makan tidak akan lapar selama-lamanya. Kecoel saja dengan biaya dari surga, wanginya 70 tahun baru hilang. Masa yang kayak begitu tuh kita beli pakai yang sholat subuhnya kesiangan? Masa Allah. Ya luar biasa. Yang katanya bidadarinya melayani kita 40 orang melayani kita. Dengan doa yang mana kita bisa masuk surga? Dengan sedekah yang mana? Atau dengan jihad bisa billah? Jihad yang mana? Kita punya harta, sudah kita pertaruhkan di jalan Allah. Ya, kita punya tenaga, sudah kita pertaruhkan dengan Allah. Kita punya ilmu, adakah pamrih di dalamnya? Dan lain sebagainya. Kalau kita sudah janji, inna sholati wa nusuki wa mahmati lil mobil,
kita sudah gadai itu mati dan hidup kita 2 tahun. Ya, jadi hadis ini yang kedua, supaya kita disuruh untuk beramal soleh ibadah sekuat tenaga, tapi jangan berpegang kepada nilai ibadah, berpeganglah kepada Allah. Ya, 2 hadis saat ini kita kaji, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita. Lebih khusus kami ajak Ustaz Ahmad Saifuddin beserta seluruh keluarga besar di sini, mudah-mudahan disiapkan oleh Allah. Terutama janin di dalam kandungan dirizkikan oleh Allah, tinggalkan urusannya, urusan dunia, urusan akhirat. Ya, cukup ya kita ngaji selama-lama, sejam lama ngaji ya. Ngaji sejam itu lama ya. Ngaji lama-lama juga. Jadi kita jaga terus silaturahim kita, mudah-mudahan ya berjalan dengan lancar dari bulan ke bulan itu. Ya. Nanti tetap ke bulan ketiga ya, kembali lagi ya guys ya. Iya. Karena keputusan dari para alumni bahwa pengajian kita di minggu ketiga pada setiap bulannya. Jadi kita kembalikan lagi kepada minggu ketiga. Hadirin sekalian berbahagia, kita tadi kita isi bersama. Kali membaca kitab Riyadhus Shalihin yang telah disampaikan oleh kita Ustaz Ahmad Kamaludin. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya menambah wawasan keilmuan kita, dapat kita amalkan kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, sama-sama kita baca doa penutup. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang menjadi hajat Sahibul Bait dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, 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 bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan tayyiban mubarakan fihi 'ala kulli hal, wa yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu wa syukru, kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli sholatan kamilah wa sallim salaman tayyiban 'ala sayyidina Muhammadin alladhi tunhalu bil 'uqad wa tanfaliju bil qura wa tughna bil hawaij wa tunalu bil ghadha'i wa husnul khawatim wa yastasqiru bi wajhil karim wa 'ala alihi wa sahbihi bil rahmati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumin dzat. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal 'ilmi wa abwaabal rizqi wa abwaabal barakah wa abwaabal shihah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal quwwah wa abwaabal salamah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا واجعلنا في أعيننا صابرا واجعلنا في أعين الناس كبيرا. اللهم لك الحمد الشكر ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير يا جابر كل كثير يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا صاحب كل فريق يا معمل كل مخيب يسر علينا كل عسير وتيسر وعسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ولوالدينا وارحمنا كما رحمنا صغارنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واغفر لهم السلام والصحة والعافية علينا وعلى عبادك الحجاج والمزار والمسافرين والمقيمين ببرك وبحرك من أمة محمد أجمعين. وهب لنا من الصالحين وهب لنا من الصالحين وهب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله.
Untuk selanjutnya diumumkan pengajian alumni bulan depan, tepatnya di minggu ketiga bulan April, insya Allah akan diadakan di rumah rekan kita saudari Helda. Betul? Alamat? Iya, alamatnya di Jalan Keramat, Bapak yang saya kita semua tahu. Sekali lagi diumumkan untuk pengajian alumni bulan depan, tepatnya di minggu ketiga bulan April, akan diadakan di rumah rekan kita saudari Helda dengan Rahmat. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga apa yang kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.